Coba, lupakan sejenak semua bayangan kita tentang konseling. Soalnya, ini bukan lagi soal memperbaiki masalah. Bukan. Dalam paparan kali ini, kita akan bedah gimana konseling itu udah jadi semacam ilmu modern buat pertumbuhan diri kita berdasarkan kajian akademik yang keren banget. Kalau saya sebut kata konseling, jujur deh, apa yang langsung kebayang? Seringnya sih kita mikir ini cuma buat saat-saat darurat ya kan, pas lagi ada masalah besar. Tapi gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Gimana kalau konseling itu sebetulnya bukan soal memperbaiki, tapi soal membangun? Nah, ini dia pergeserannya. Dan ini, wah ini bukan sekedar geser sedikit ya. Ini kayak revolusi cara berpikir. Dari yang tadinya nunggu masalah datang baru deh diperbaiki, sekarang kita justru proaktif. Kita bangun fondasi yang kuat, biar masalahnya ya nggak usah datang sama sekali. Dari reaktif, jadi proaktif. Oke, jadi proaktif itu maksudnya gimana sih? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Soalnya konseling zaman sekarang tuh udah jauh lebih dari sekedar sesi curhat loh. Dan ini tuh bukan ide kemarin sore loh. Kutipan dari pakar sekelas Erford, ini nunjukin kalau para ahli itu udah lama mendorong perubahan ini. Fokusnya itu bukan lagi cuma menyembuhkan, tapi mencegah dan mengembangkan. Ini benar-benar mengubah segalanya. Coba deh bayangin, kita semua punya semacam kotak peralatan canggih. Bukan buat benerin rumah ya, tapi buat membangun versi terbaik dari hidup kita. Nah, ini cara paling gampang buat ngebayangin pendekatan baru ini. Ini bukan cuma omong kosong atau filosofi aja ya. Ini beneran sebuah sistem yang terstruktur banget. Di dalamnya ada 6 perangkat utama yang dirancang khusus buat memberdayakan kita di semua aspek kehidupan. Nah ini dia nih ke-6 perangkatnya. Ada bimbingan pribadi, ini fondasinya. Terus bimbingan sosial buat hubungan kita sama orang lain. Ada juga akademik buat belajar. Karir ya jelas buat masa depan. Lalu ada 2 lagi yang lebih spesifik, pengembangan khusus dan konseling berbasis konteks. Masing-masing punya tugasnya sendiri, tapi kekuatan sebenarnya baru keluar kalau semuanya dipakai barengan. Oke, sekarang udah siap? Yuk kita buka kotak peralatan ini. Kita intip satu-satu ada apa aja sih di dalamnya? Biar gampang ngaturnya, kita bagi aja jadi 3 kelompok besar ya. Anggap aja ada 3 laci di kotak peralatan kita. Laci pertama isinya soal diri inti. Laci kedua soal jalan ke depan. Dan yang ketiga soal konteks kehidupan kita. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya, bimbingan pribadi. Ini tuh persis kayak bangun rumah. Kalau fondasinya nggak kokoh, ya semuanya bisa ambruk kan? Nah, perangkat ini gunanya buat itu. Buat kenal diri sendiri lebih dalam, buat bisa ngatur hidup, dan buat nemuin tujuan. Nah, ini yang keren. Ini bukan cuma teori. Lihat angka ini. D sama dengan 0,73. Ini namanya effect size. Gampangnya gini deh. Ini tuh hasil dari ratusan penelitian yang nunjukin seberapa besar dampaknya. Dan angka segini itu gede banget. Ini bukti statistik yang kuat banget kalau bimbingan pribadi itu beneran ngefek. Bukan asumsi, ini data. Oke, fondasi diri udah kuat. Terus apa? Ya, kita kan hidup nggak sendirian. Kita butuh perangkat buat berinteraksi sama dunia luar. Nah, disinilah bimbingan sosial masuk. Ini semua soal komunikasi, soal bangun hubungan yang sehat, dan gimana caranya kita bisa nyetel di lingkungan manapun. Entah itu sama teman, keluarga, atau rekan kerja. Dan jangan salah, dampaknya itu luar biasa loh. Punya skill sosial yang bagus itu ternyata bukan cuma biar banyak teman. Ada datanya nih, ini bisa naikin prestasi akademik sampai 11 poin persentil. Gila kan? Ini bukti nyata kalau kecerdasan emosional dan sosial itu benar-benar jadi kunci sukses di mana-mana. Sekarang kita pindah ke laci kedua, jalan ke depan. Nah, di sini ada bimbingan akademik dan karir. Dulu mungkin ini dianggap 2 hal terpisah, tapi sekarang enggak lagi. Cara kita belajar yang efektif dan punya growth mindset itu nyambung banget sama gimana kita bisa bertahan dan sukses di dunia kerja yang perubahannya cepet banget. Nah, ngomong-ngomong soal karir modern, kuncinya itu satu kata, adaptabilitas, kemampuan beradaptasi, dan ini bisa kita pecah jadi 4C. Ada concern, peduli sama masa depan, control, kita pegang kendali atas karir kita, curiosity, rasa ingin tahu buat terus belajar, dan terakhir, confidence, percaya diri buat hadapi apapun. 4 hal ini resep wajib di zaman sekarang. Terakhir, di kotak peralatan kita ada perangkat-perangkat khusus. Ini buat situasi yang lebih spesifik, ada pengembangan khusus. Nah, kalau di Indonesia ini unik, nyentuh soal dinamika keluarga, kehidupan beragama yang biasa disebut pola 17+. Terus ada juga konseling kontekstual. Ini konseling yang disesuaikan sama tempatnya, entah itu di sekolah, komunitas, atau bahkan di rumah sakit. Oke, ke-6 perangkatnya udah kita lihat semua. Tapi ada satu rahasia lagi nih.
Sesuatu yang bikin kotak peralatan ini benar-benar sakti. Dan rahasianya adalah ini. Semua perangkat ini tuh nggak bisa kerja sendirian. Kekuatan sebenarnya itu bukan di satu obeng atau satu palu, tapi gimana semuanya dipakai bareng-bareng, nyambung satu sama lain. Pendekatan holistik itu kuncinya. Dan tabel ini nunjukin itu dengan jelas banget. Coba lihat deh. Misalnya, ada masalah di bidang akademik. Ternyata, ini hubungannya sangat kuat sama karir. Dan hubungannya kuat juga sama masalah pribadi. Artinya apa? Kita nggak bisa cuma beresin satu masalah aja sambil ngelupain yang lain. Semuanya nyambung. Oke, jadi kalau kita udah paham kalau semuanya ini sistem yang nyambung, terus apa artinya ini buat masa depan bimbingan dan konseling? Kedepannya bakal kayak gimana? Paling nggak ada 3 hal besar. Pertama, konselor itu nggak bisa lagi cuma jago di satu bidang. Dia harus jadi master yang nguasain semua isi kotak peralatan ini. Kedua, fokusnya harus geser. Bukan nungguin masalah, tapi bikin program-program yang sifatnya proaktif dan mencegah. Dan ketiga, ya jelas, semua layanan ini harus bisa ngikutin zaman, harus siap buat era digital. Jadi ujung-ujungnya tujuannya itu mulia banget. Bukan lagi sekadar jadi jaring pengaman pas kita jatuh. Tapi lebih dari itu, tujuannya adalah membangun sebuah sistem yang ngasih kita kekuatan buat terus-menerus membangun, beradaptasi, dan bertumbuh di sepanjang hidup kita. Dan semua kerangka kerja keren yang kita bahas ini bukan karangan loh. Ini semua dasarnya dari analisis dan sintesis akademik yang dalam banget, yang disajiin di dalam sebuah makalah dari Universitas Negeri Padang. Nah, setelah kita bongkar semua ini, sekarang gantian saya yang nanya ke Anda. Coba renungkan sejenak. Dari ke-6 perangkat di dalam kotak peralatan pribadi Anda tadi, kira-kira perangkat mana nih yang paling butuh diasah saat ini?